Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan cara menjaga alat gerak ya. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada gangguan alat gerak. Jadi nanti kita akan mengetahui gangguan apa saja sih yang kemungkinan terjadi pada alat gerak. Yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah mengetahui bahwa alat gerak pada manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif ya. Nah, tulang termasuk sebagai alat gerak pasif. Nah, dapat juga mengalami penyakit atau kelainan, ya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh penyakit atau kelainan pada tulang manusia. Nah, yang pertama ada retak dan patah tulang. Nah, retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Ya, benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Nah, retak dikenal dengan istilah fisura, sedangkan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang kedua yaitu ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Pak, itu apa sih? Nah, skoliosis adalah kelainan tulang, tulang punggung ya, membengkok ke arah samping tubuh. Nah, kemudian lordosis adalah kelainan tulang, tulang punggung juga sama ya, membengkok ke arah depan tubuh. Nah, tubuh tampak membusungkan badannya, ya. Jadi ini adalah contoh dari kelainan tulang yaitu lordosis ya. Jadi si tubuh itu tampak membusungkan badan, ya. Nah, yang ketiga yaitu ada kifosis. Nah, kifosis ini adalah kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Jadi tubuh tampak membungkuk, ya. Oke, penyakit atau kelainan selanjutnya yaitu yang ketiga ada rakitis ya. Rakitis ini adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi, seperti ada fosfor, kemudian kalsium, dan vitamin D. Ya. Nah, hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok. Nah, contohnya seperti membentuk huruf O, ya. Kemudian membentuk huruf X juga, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kelainannya ada osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Nah, penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Nah, osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat terjatuh. Ngeri banget kan? Nah, itulah gangguan atau kelainan pada alat gerak manusia berupa tulang ya. Nah, selain tulang, otot manusia juga dapat mengalami penyakit atau kelainan ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia berupa otot ya. Nah, yang pertama ada hipertrofi. Nah, hipertrofi ini adalah pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus dan secara berlebihan. Jadi si ototnya terus bekerja dan sangat berlebihan. Itu akan mengakibatkan hipertrofi, ya. Nah, kemudian yang kedua ada atrofi. Atrofi itu apa sih? Jadi atrofi itu adalah kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Nah, kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, ya.
tidak bergizi, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan, atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot, ya. Itu adalah penyebabnya. Kemudian yang ketiga ada stiff ya atau kaku leher, ya. Jadi ini adalah sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot. Nah, infeksi meningitis atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak, ya. Nah, kemudian yang keempat ada namanya tetanus, yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, bakterinya itu namanya Clostridium tetani. Nah, penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Jadi mengunci si rahangnya itu ya, mengatup rapat. Ya. Nah, itulah penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia, baik itu tulang ataupun pada otot. Nah, sekarang bagaimana Pak cara menjaga kesehatan alat gerak manusia tersebut? Oke, nah sekarang kita akan mengetahui cara menjaga kesehatan alat gerak manusia. Yang pertama ada makan makanan bergizi, ya. Makan makanan yang mengandung vitamin D, ya, kalsium dan fosfor. Nah, vitamin D dapat kita temukan pada ikan, susu, dan kuning telur. Kemudian kalsium dapat kita temukan pada susu, brokoli, bayam, kacang-kacangan, ikan, dan buah-buahan. Sedangkan fosfor banyak kita temukan pada ikan, jagung, dan kacang-kacangan. Ya, itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua kita harus olahraga yang teratur ya. Olahraga secara teratur sangat baik untuk kesehatan tubuh dan dapat memperkuat struktur tulang. Nah, sebaiknya kita berolahraga di bawah sinar matahari langsung ya, yaitu sinar matahari pagi sekitar pukul 6 sampai pukul 8 pagi ya. Nah, sinar matahari membantu mengubah provitamin D yang ada di dalam tubuh kita menjadi vitamin D yang baik untuk tulang ya. Nah, itu cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiganya yaitu duduk dan berdiri pada posisi yang tegak. Berikut ini merupakan posisi duduk yang benar. Nah, ketika kalian belajar di rumah atau di sekolah, usahakan kalian duduk tegak ya, seperti ini, agar terhindar dari gangguan-gangguan yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, ada beberapa posisi duduk di sini, perhatikan. Jika kalian duduk terlalu membungkuk seperti ini, maka kalian berpotensi akan mengalami kifosis ya. Ini merupakan posisi duduk yang salah. Nah, kemudian jika kalian duduk seperti ini, maka kalian akan mengalami lordosis ya. Nah, jadi ini juga posisi yang salah. Nah, kemudian yang ketiga, jika kalian duduk seperti ini, maka kalian akan mengalami skoliosis ya. Jadi ini juga sama ya, posisi duduk yang salah. Nah, dan ini adalah posisi duduk yang benar. Oke, dan yang terakhir yaitu tidak membawa beban yang terlalu berat. Itu adalah cara agar menjaga kesehatan alat gerak manusia. Oke, sampai sini paham ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian. Oke, anak-anak, hari ini pembahasannya sudah cukup ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.